aktor tampan yang pernah mengalami kehidupan up and down. Ini dia Aditya Herpavi. Thank you. Aku ada artikel dulu buat kakak Adit. Coba mana artikelnya? Silakan. Sosok Aditya Herpavi, aktor kerap dikira tajir dari lahir, ternyata dulunya sopir dan penjaga gudang. Jadi tahun berapa ini kak waktu maaf jadi driver? 90-an lah, 90-an akhir lah. Sebelum jadi peragawan. Hai Gun. Sebelum jadi model. Jadi cerita sedih nih. Bos gua itu rumahnya Jalan Semarang di Menteng. Itu sebelah rumahnya almarhum Mas Ramli, desainer. Jadi sebenarnya dari situ juga tuh yang membuka pintu gue bisa jadi peragawan, jadi model. Karena dia punya brand, terus dia punya event. Sebenarnya dia ngajakin sih, cuman karena gue ragu-ragu ya, di keluarga nggak ada yang duluan terjun ke dunia entertainment. Untungnya gue punya pacar jelantik yang sekarang jadi istri gue. Dia yang men-encourage gue untuk udahlah coba aja, masa lo mau gini-gini terus sih, mau sampai kapan? Dulu Ramli ada event di itu ya, Hotel Borobudur. Iya, di mana-mana dia rajin tuh bikin event tuh Gun. Aku dulu awal karir juga show-show sama Om Ramli. Iya, gitu. Kita belum ke lu dulu ya, kita ke sini. Nah, kalau apa sih? Kalau boleh, ya Allah nempel bener. Kalau boleh tahu ya, pada saat itu upahnya berapa itu? Gaji gue 300.000 sebulan. Tahun sebulan. 2000-an. 90-an akhir loh. Tahun 2000-an gue udah jadi peragawan tuh Gun. Oke, jadi berapa lama jarak dari jadi driver? Setahun lah kurang lebih ya jadi driver. Ngerasain tuh ya, jadi kalau bos lagi keluar kota ya gue nunggu, banyakan nunggunya lah jadi driver, bener gak sih? Jadi kita dibayar buat nunggu sama kayak jadi artis. Berarti driver gue gajinya kegedean ya. Tahun berapa? Jangan suka begini. Dik, lu dengerin nih dia digaji berapa dulu, Dik? Itu kan dulu. Tapi kan Mas Dik setia nemenin kamu terus. Yang paling itu apa? Uang tutup mulutnya yang gede. Benar. Mas Dik, sebentar. Mas Dik dibayar mahal. Bukan karena jago pegang setir. Jago pegang rahasia. Ya emang kalau di istana kan harus jaga rahasia. Iya kan nggak semua orang tahu. Pas dibilang gitu muka dia langsung gini nih. Kalau Dik bisa ngomong itu drivernya, dia cuma ngomong gini dong. Gua tahu mood lu kayak apa, gitu ngerti gak? Mungkin kalau dulu majikan gue banyak rahasia juga gaji gue gede. Karena ada rahasia ya. Oke, tapi gini, kalau pada saat itu berarti 1 tahun langsung jadi model tuh? Enggak lah. Kuliah sempet dagang makanan dulu. Makanan di Hutan Kayu di rumah nenek. Karena kuliah di Cempaka Putih, di STMI ya, Sekolah Tinggi Manajemen Industri. Ya namanya kuliah kan juga butuh uang jajan, butuh uang fotokopi apa. Jadi karena nggak punya ijazah sarjana dan sebagainya, jadi ngapain nih dagang di rumah nenek. Nenek kan jarang di rumah juga karena udah sepuh, banyak di rumah Pak D, di rumah tante-tante yang lain. Jadi rumah sering kosong, ya gue dagang makanan bal-balan tuh. Belanja di Pasar Mester Jatinegara. Berangkat naik mikrolet, pulangnya naik bajai, isinya tuh tumpukan cemilan-cemilan tuh. Dagang buat anak-anak kos. Padahal di tahun segitu kan belum ada yang minimarket yang di mana-mana ada tuh sekarang. Tahun segitu belum ada, Ruben. Jadi masih laku lah jajanan kayak gitu buat anak kos. Virus. Banyak orang yang mikir katanya ini lahir dari tajir dari lahir nih katanya. Bentuk kamu kan old money. Amin. Kalau Ruben percaya kalau dulunya susah.
Gue juga bingung, cewek gue mau sama gue. Apa? Ya karena dia memang benar-benar menemani kamu dari awal, ya kan? Nah, kalau ini mah gak ada duit mah tinggalin yuk, ngapain? Old money. Kalau lu mah gak ada. Pas lu nyangkanya old money terus lo ya. Tahu. Deh. Kan gue bilang kan? Iya. Baru hari keberapa ini Ruben? Siapa dia? Moodnya Iya, makanya baik-baik. dia bilang baru hari ketiga nih. Hari ketiga. Hari keempat, hari kelima, hari keempat ya. Sabar. Jadi cuma nanya. Hari ketujuh mulai uring-uringan, gua sikat bener loh. Kita naik-naik yuk. Gula kalau nggak masuk gula begini. Tadi kan udah kan Rasti sama suaminya. Nah lu ini kan beda bintang tamu lagi. Mau ngapain? Udah makan jadi belet nih. Ceritanya, Banyakkan latihan acting ceritanya dia jadi supir yang lagi mau nganterin barang dari pabrik brownies. Dari mana? Oh ini mau buruh. Ya, Mobil sampah. Igun jadi pabrik. Bos pabrik tersebut adalah Ayu yang menyuruh Adit untuk segera mengantarkan pesanan tersebut karena kliennya sudah marah-marah. Lalu tiba-tiba datanglah klien tersebut Wendy yang marah-marah karena barang pesanannya belum Tapi nggak tahu juga masih hidup apa enggak. diantar. Oh ya? Di Belanda Dodi. Adit bilang kalau barangnya nggak bisa diantarin karena mobilnya bermasalah. Wendy yang sudah marah besar tidak percaya dengan omongan Adit dan meminta kunci mobil tersebut untuk membawa pesanannya sendiri. Dia sempat bikin film juga. Ternyata mobil tersebut beneran rusak dan Wendy menabrak pabrik milik Ayu. Kamera, roll, action. Siapa duluan ini main jadinya? Om, Om Datu Mundur lagi deh tuh. Mundur lagi. Pak Adit, kamu anterin barang ya dari pabrik brownies ya. Kamu ambil barang di pabrik brownies, tuh kamu anterin ke klien-klien yang lain. Oh, baik Bu. Ada Ya? lagi Bu. Udah, pabriknya dekat kok di situ. Kamu samperin aja langsung. Baik Bu. Kamu yang buka pintunya udah lama kekunci soalnya. Ah, iya, terima kasih Bu. Iya. Ya, saya berangkat sekarang Bu. Boleh. Kamu mundur aja, pabriknya ada di belakang, mundurin aja. Saya pergi ya Bu. Iya, hati-hati. Disuruh mundur sama bos ya, udah mundur aja deh. Bum. Lalu tiba-tiba datanglah Wendy, klien yang marah-marah. Udah. Assalamualaikum. Hei, pabriknya masa putar balik ke sini pabriknya? Pabrik. Ibu Ayu. Ibu, Avatar, ini Avatar. Ibu Ayu, Ya. saya tunggu di pabrik saya. Kenapa Gak cocok barang? deh kepala sama omongan. Sorry. Kenapa barang belum datang sampai sekarang? Tarsan udah makan. Sudah. Tarzan sudah makan. Hei, pabriknya pindah, say. Hei, nggak bisa diem banget nih orang. Ngeras. Kesel banget. Oh, masih Wendy ngegeprak muka dia hampir kena hidung. Sorry. Ya, nggak apa-apa. Hidungnya nggak asli, jadinya takut patah. Iya, Bapak. Ada apa, Pak? Ada jas, ada celana, ada sepatu. Iya, boleh. Kenapa Bapak datang ke sini? Barang-barang gimana? Ada. Bu, iya Bu. Nih kenapa? Kenapa sales ini nanyain barangnya dia belum sampai? Maaf Bu, tadi Bisa cepet nggak? Saya malu dilihat anak saya kayak begini. maaf Pak. Mana barangnya? Kayaknya barang Bapak ketahan di dalam pabrik deh. Soalnya anak buah saya dari kemarin Mana buka pabrik? pabrik susah. Pabrik kamu di mana? Ada di belakang, Pak. Sini Pak. Bisa minta tolong nggak? Assalamualaikum. Saya buka ya pabriknya ya. Selamat datang. Masuk aja, Pak. Kaki kan? Kaki itu kaki. Dia dapat hadiah, Pak. Kunci kontraknya. Apa? Kasih hadiah. Oh iya. Wendy main masuk-masuk aja, mah. Kunci gimana? Pak, ada aturannya masuk pabrik, Pak. Nggak bisa main buka-buka aja. Saya dikasih kunci, saya buka lah. Kamu kenapa nggak mau? Kenapa harus marah-marah? Wendy masuk lagi ya, Wendy. Saya mau lihat barang saya di pabrik. Wendy, jangan main masuk aja, nggak enak dilihat CCTV, ah. Bapak mau lihat barang Bapak?
apa di dalam? Iya. Suruh Mas Adit yang buka pintu, ngapain lu? Beda. Emang seneng banget ya. Taruh aja deh. Adit membuka pintu dan tetap tidak bisa. Dan akhirnya Wendy memilih untuk mendobrak. Bisa ini. Ayo Mas Adit bisa. Ayo buka lagi Mas. Buka lagi Mas. Mungkin masukin kuncinya kurang dalam. Wendy mencoba mendobraknya dengan truk. Gak bisa, Pak. Saya pakai truk aja ya Pak. Wendy, Ya, kayaknya lu kurang kalsium deh, Weh. belum, orang belum. Ya udah Bang, tabrak aja Bang. Oke. Ibu-ibu kena rombongan lu. Silakan duduk, silakan duduk. Ibu udah main kalsium aja. Baju gua. Oh belum ya? Meski sibuk Baju dengan gua diambil, berbagai dimobilin. aktivitas, ya, Aditya Herpavi ini selalu menyempatkan waktu untuk quality time bersama mama tercinta. Iya. Aku punya fotonya ini dia. Wow. Umur berapa ini Kak? Nek ya. Nyokap. Mama udah umur berapa berarti? Nyokap 75 ya. 74, Berarti lu 75. ada bule-bulenya dong ini. Nyokap gue turunan Belanda. Oh, itu Sama kayak malu ya. iya, iya. Nenek lu ya. Nenek aku Belanda. Iya. Turunannya? Iya di Holland. Beda. Bakery. Nenek kamu jualan roti? Hah? Nora nih nggak ngerti. Nyokap gue pokoknya tinggal deket Kincir gitu loh. Sorry bentar. Lu turunan Belanda? Belanda. Ayu juga turunan? Turunan mana? Nagrek. Ajem dong. Jadi nyokap Belanda. Ya, Belanda. Turunan Belandanya Belanda. banyak. Bapaknya dia orang Belanda asli. Oke. Gitu. Jadi kalau mama sekarang tinggal sama siapa? Mama tinggal sendiri sekarang semenjak bokap gak ada, tapi dia lebih banyak menghabiskan waktu sama kakaknya berdua. Sekarang juga lagi di rumah kakaknya. Biasanya dia dalam 1 minggu tuh nelfon Adit, jalan-jalan lah, makan, ngapain makan, apa grounding, gitu. Iya, iya, Ya iya. bersyukurlah masih. Bersyukur ya. Mama masih bisa diajak jalan-jalan. Oke. Wen, lu kayaknya udah ditungguin deh, Wendy Wen. udah gak sabar belum ya? Belum. Ada momen yang bikin kamu sadar gak sih kalau waktu sama orang tua itu berharga? Sangat ya. Setelah ditinggal pergi sama bokap, nyokap lebih banyak mau dia yang mau gitu. Dia lebih banyak mau menghabiskan waktu sendiri di rumah. Tadinya ada adikku yang perempuan yang nemenin. Ya. Semenjak dia punya anak yang baru lahir, dia sudah sama suaminya udah pisah rumah. Jadi nyokap banyak sendiri. Paling ya aku ganti-gantian aja nemenin sama nyokapku tuh bule banget ya. Dia tuh susah kalau orang baru deket tuh susah gitu. Dan dia mandiri banget juga ya. Iya. Dia lebih senang sendiri dibanding Yes, ngerepotin gitu. anak-anaknya. Betul. Gak mau gue suruh tinggal. Dulu pernah gue mau beliin rumah di sebelah rumah gue aja gak mau deh. Oke. Tapi ada pesan nggak yang paling diinget yang kamu bawa terus sampai sekarang di kehidupan kamu? Nyokap gue apa ya pesan dari mama nggak ada sih. Yang jelas gue cuman ngelihat dia tuh memang nggak pernah mau ngerepotin anaknya. Itu aja sih. Dia selalu berusaha terlihat tegar, selalu berusaha terlihat kuat gitu. Meskipun sometimes gue tahu nyokap juga fragile ya. Dia juga kadang pengen nangis, mungkin nggak mau kelihatan sama anak-anaknya dan sebagainya gitu. Pokoknya maunya kelihatan dia mata anaknya tuh happy terus, senang Iya, terus. kurang lebih kayak gitu. Ah, Wendy hilang. Wendy hilang. Wendy hilang. Oh enggak. Wendy pasti ada di satu tempat. Ini akan memberikan Wen naik balok, Wen. Iya, naik Jalan, balok, naik Wen. balok. Mana baloknya? Pakai balok, biar sama Wendy. sama Koni lu. Elah, udah sih.